Halo adik-adik, bertemu lagi dengan kakak. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pesawat sederhana bagian yang kedua. Nah, masih ingat gak apa itu pesawat sederhana? Nah, jadi ini kakak ingetin lagi ya. Pesawat sederhana adalah alat sederhana yang digunakan untuk memudahkan dan membantu pekerjaan manusia. Jadi ingat ya, fungsinya untuk memudahkan dan alatnya ya sederhana seperti gunting, tang, sekop, ataupun penjepit makanan yang ada di rumah kalian. Nah, saking banyaknya, kemarin sudah kakak jelasin juga bahwa pesawat sederhana ini dikelompokkan menjadi 4 bagian. Ada tuas, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Tuas udah kita bahas di video sebelumnya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bidang miring. Nah, coba kalian bayangkan ya, bentuk bidang miring itu seperti apa. Nah, sebelum kita lanjut ke rumus, coba kita lihat ilustrasi berikut ini. Nah, di sini kalau kita lihat ada sebuah box besar warna coklat tuh, dia akan dinaikkan ke sebuah truk yang lumayan tinggi. Nah, boxnya gede, terus untuk ngangkatnya kan juga berat ya, kalau misalkan langsung diangkat biasa ya, jadi membutuhkan beberapa orang ya, 4-5 orang agar bisa masuk ke dalam truk. Nah, tapi dengan adanya bidang miring seperti ini, maka akan lebih mudah. Jadi orangnya tinggal perlu mendorong aja ya. Nah, seperti ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan bidang miring. Jadi fungsinya untuk mempermudah. Jadi cukup 1-2 orang saja, box yang berat ini bisa dinaikkan ke truk yang tinggi. Jadi seperti itu konsepnya. Oke. Nah, ternyata bentuk dari bidang miring di pesawat sederhana tidak hanya seperti ini. Ternyata ada juga aplikasi-aplikasi yang lain. Seperti ada pisau. Kok bisa ya termasuk bidang miring? Karena pisau ini dibuat lancip. Nah, kalian bayangkan bentuk lancip itu kan ada bidang miringnya, ya. Ada juga nanti kapak, jadi yang tajam-tajam itu biasanya termasuk bidang miring. Ada juga pasak. Nah, pasak kelihatan ya sisi miringnya. Ada juga tangga. Nah, tangga ini juga tentunya untuk memudahkan ketika kita naik dari lantai 1 ke lantai 2. Bayangin aja kalau nggak ada tangga gimana jadinya ya. Mau pakai eskalator atau lift juga perlu alat yang atau mesin yang canggih ya. Jadi alat sederhananya adalah tangga. Kemudian ada juga murbaut. Jadi yang uliran-uliran di pinggir berbentuk miring itu juga termasuk bidang miring. Dan ada juga jalan di pegunungan yang dibuat berkelok-kelok. Jadi dibuat berkelok-kelok ini agar tidak terlalu terjal, jadi memudahkan untuk pendaki naik ke gunung. Misalkan nggak dibuat berkelok-kelok itu pun bisa, tapi sangat terjal dan menyusahkan. Jadi seperti itu. Oke, kalau sudah tahu aplikasinya, mari kita ke rumusnya. Jadi ilustrasi yang tadi, misalkan di sini ada sebuah box, dia kan gede ya, bermassa, dan pasti punya gaya berat yang arahnya ke bawah atau berat beban. Dia disimbolkan dengan W. Kemudian orang ini mendorong sebuah gaya, namanya adalah gaya kuasa atau gaya dorong, disimbolkan dengan F. Nah, di sini untuk di bidang miring kita fokus ke sisi miring dan tingginya, di mana sisi miring dia adalah disebut panjang atau panjang sisi miring disimbolkan dengan S, dan dia punya tinggi disimbolkan dengan H. Untuk persamaannya berlaku W dikali H sama dengan F dikali dengan S. Oke, silakan dicatat ya adik-adik ya untuk persamaannya, biar kalian nggak lupa nanti kalau mengerjakan soal. Oke, jadi keterangannya W itu adalah berat beban, satuannya Newton. F-nya adalah gaya kuasa, satuannya Newton. S adalah panjang bidang miring, bisa meter atau senti. Dan H adalah height atau tinggi dari bidang miring, satuannya meter, bisa juga sentimeter. Jadi seperti ini rumusnya. Oke, sip, sudah dicatat? Oke,
Yang kedua, kalian ingat dong, pasti setiap pesawat sederhana punya yang namanya keuntungan mekanis. Jadi dia adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara beban dengan gaya yang dikeluarkan. Semakin besar nilai Km, maka semakin berguna alat tersebut. Rumusnya ada dua, sama seperti di tuas. Km bisa W bagi F atau Km sama dengan S dibagi dengan H. Jadi rumusnya sama ada dua, terserah kalian mau pakai yang mana, hasilnya sama aja. Oke? Oke, sip. Sudah dicatat ya. Nah, kalau sudah tahu rumus dan contoh-contohnya, kita bisa lanjut ke latihan soal. Oke, ini contoh soal yang tipenya mudah ya. Jadi ada seorang pegawai itu, dia menaikkan box dari tanah ke truk dengan menggunakan bidang miring. Beratnya adalah 500 Newton, tinggi truknya 1,5 meter, dan panjang bidang miringnya adalah 3 meter. Oke, langkah pertama kita tulis dulu apa yang diketahui. Oke, jadi yang pertama di sini diketahui W, di sini berat beban, W adalah 500 Newton. Kemudian ada tinggi adalah height atau H 1,5 meter, dan panjang bidang miring dari sini sampai sini itu adalah S. Jadi S-nya adalah 3 meter. Nah, yang ditanya di sini adalah berapa besar gaya. Oke, berarti yang ditanya adalah besar gaya kuasa. Jadi yang ditanya adalah nilai F. Oke, untuk mencari nilai F kita bisa pakai persamaan yang pertama. Ya, masih ingat rumusnya? Oke, kalau udah ingat berarti langsung aja kita tulis rumusnya. Rumusnya adalah W dikali H sama dengan F dikali dengan S. Nah, kalau udah tahu rumusnya, tinggal kita masukkan ke persamaan. Jadi, W-nya adalah 500, H-nya adalah 1,5, F-nya ditanya, dan S-nya adalah 3 meter. Nah, kemudian kalau mencari F, kita gunakan aljabar seperti di matematika biasa. Jadi untuk nyari F, kali 3-nya ini kita pindah ruas ke sisi kiri. Ketika dipindah, dia akan berubah menjadi bagi. Jadi F sama dengan 500 dikali 1,5 per 3. Ini kita coret, dapatnya adalah 2. Jadi tinggal 500 dibagi 2, hasilnya adalah 250 Newton. Nah, jadi udah dapat nih. Jadi, gaya yang perlu dikeluarkan oleh orang tersebut cukup mengeluarkan dengan gaya 250 Newton. Dia udah bisa mendorong benda yang beratnya lebih besar, yaitu 500 Newton. Jadi, alat ini sangat menguntungkan. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita lanjut tipe soal yang kedua. Nah, yang kedua, di sini ada sebuah balok yang akan dinaikkan menggunakan bidang miring, ya. Di sini masanya adalah 10 kg, kemudian tingginya 3 meter, dan di sini ada panjang alasnya 4 meter. Nah, di sini ada sebuah teka-teki ya, karena untuk rumus bidang miring yang ditanyakan sisi miringnya. Tapi di sini yang diketahui adalah alasnya. Jadi nanti kita perlu mencari sisi miringnya dulu. Oke, pertama kita tulis yang diketahui dulu. Untuk masanya adalah 10 kg, ini masih massa ya, belum berat. Jadi nanti kita perlu konversi dulu menjadi berat. Nah, masih ingat di materi tentang gaya berat, bahwa berat itu rumusnya adalah massa dikali dengan gravitasi. Di sini gravitasinya adalah 10. Jadi langsung kita masukkan 10 kg dikali gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Jadi beratnya adalah 100 Newton. Oke, jadi diingat, kalau kalian kerja soal, kalau beban atau masanya masih kilogram, harus diubah ke Newton dulu. Oke. Kemudian di sini hanya adalah 3 meter, dan di sini nggak ada sisi miringnya ya. Jadi kalau mencari sisi miring, kita ingat materi Pythagoras di matematika. Jadi kalau Pythagoras kan ini ada
A, B, C, sisi miringnya C, kalau mencari C adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, jadi C ini seperti nyari S, ya. Kemudian ini A-nya 4, B-nya adalah 3. Jadi kalau kita nyari S sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Oke, jadi sama dengan 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9. Kalau ditambah hasilnya 25. Nah, akar 25 hasilnya adalah 5 meter. Jadi kita S-nya pakai yang 5, jangan pakai yang 4. Nanti pasti salah. Oke. Kemudian kalau udah kita tulis yang ditanya di sini adalah nilai F, gaya. Oke. Jadi rumusnya sama seperti soal sebelumnya. Kita pakai persamaan W kali H sama dengan F dikali dengan S. W-nya adalah 100, H-nya adalah 3 meter, F-nya ditanya, dan S-nya adalah 5. Cara ngitungnya sama, pakai aljabar ya. Jadi F sama dengan 100 dikali 3 dibagi 5. Ini kita coret, 100 bagi 5, 20, tinggal 20 kali 3, hasilnya adalah 60 Newton. Jadi dapat deh. Oke, jadi diingat, untuk mencari soal seperti ini, kalau nggak ada sisi miringnya, kita harus cari dulu menggunakan Pythagoras. Oke, nah sekarang kita lanjutkan untuk contoh soal yang terakhir. Contoh soalnya seperti ini, sebuah peti akan dinaikkan dengan menggunakan papan sebagai bidang miring seperti gambar. Agar gaya dorong setengah dari berat peti, maka panjang yang harus disediakan oleh bidang miring adalah titik-titik. Oke, berarti di sini ditanyakan yang jelasnya itu adalah panjang sisi miring papan, ya. Jadi yang ditanya adalah S. Nah, kemudian yang diketahui sesuai dengan gambar di sini ada tingginya hanya adalah 2,5 meter. Kemudian dia ngomong nih di soal, gaya dorong setengah dari berat. Jadi F-nya itu sama dengan setengah dikali W. Oke. Nah, kemudian langsung aja kita masukkan ke persamaan. Jadi persamaannya seperti biasa, W kali H sama dengan F dikali dengan S. W-nya karena nggak ada angkanya juga, berarti kita tetap tulis W. H-nya adalah 2,5. Nah, F-nya ini diganti dengan setengah W. Karena tadi diminta gayanya itu setengah dari berat peti. Jadi setengah kali W dikali dengan S. Nah, di ruas kanan ada W, di ruas kiri ada W, berarti sama-sama W bisa kita coret. Sret, sret. Jadi 2,5 sama dengan 1/2S. Jadi S-nya tinggal 2,5 dikali 2/1. Oke, hasilnya S-nya adalah 5 meter. Nah, jadi kita udah dapat ya, agar gaya dorong setengah dari berat peti, panjang dari papan ini harus sebesar 5 meter. Nah, oke, paham sampai sini ya? Oke, nah kayaknya cukup sampai di sini dulu untuk video tentang bidang miring ini. Nanti kalau kalian misalnya masih bingung atau masih maunya terus lagi, kalian bisa play video lagi yang ini, oke? Jangan lupa perbanyak soal-soal latihan dan dihafalkan rumusnya. Sampai sini dulu videonya. Terima kasih. Bye-bye.